Bicara tentang zakat fitrah, perlu kita ketahui bahwasanya zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mempunyai kemampuan, ya. Dan zakat fitrah ini perlu juga kita ketahui, zakat fitrah itu ada beberapa pendapat ulama kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana akhir-akhir ini sering kita dengar imam masjid, kemudian ustadz atau kiai atau muadzin atau marbot, mereka ini menerima zakat fitrah. Itu hukumnya apa? Ya. Karena banyak orang yang menanyakan, para kiai, para ustadz, guru yang mengajar di masjid atau di musola atau di majlis tersebut, mereka dikategorikan masuk atas nama fisabilillah. Nah, ini tidak benar. Yang ingin saya sampaikan, ada dua pendapat ulama. Yang pertama sudah jelas mazhab kita al-Imam Syafi'i, ya. Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik itu mengatakan zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang fakir dan miskin. Jadi yang tadi itu disebutkan tuh ustadz, kiai, ulama, marbot, muadzin, ya kan, guru tetap. Kalau memang dia masuk dalam kategori fuqara dan masakin, itu mereka berhak terima. Tapi kalau mereka tidak masuk dalam kategori fuqara wal masakin, maka mereka tidak berhak menerima zakat fitrah. Bagaimana hukumnya dengan zakat mal? Kalau zakat mal silakan, nggak ada masalah, ya. Baik itu mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Imam Malik itu mengatakan kalau zakat harta Anda pergunakan, ya, orang seperti ustadz, kiai, ulama, dia menggunakan zakat mal untuk pembangunan pesantren dia, untuk pembangunan masjid dia, untuk pembangunan sekolah dia, itu nggak ada masalah. Tapi kalau zakat fitrah tidak boleh kecuali orang yang berhak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai takaran daripada zakat fitrah. Zakat fitrah itu secara mazhab Imam Syafi'i wajib dikeluarkannya makanan pokok, tidak boleh yang lain. Makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Maka zakat fitrah itu wajib dikeluarkan berbentuk beras, nggak boleh yang lain. Harus beras ya. Kalau duit bagaimana? Secara mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik itu tidak sah. Ada satu mazhab yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu dengan duit, yaitu mazhab daripada Imam Abu Hanifah. Itu membolehkan. Tapi takarannya itu berbeda. Yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya Nabi itu mengatakan zakat fitrah itu harus dikeluarkannya satu sok. Satu sok itu hitungan kita kurang lebih itu 2,75 kg, ya, 3 kilo kurang. 2,75 kg. Itu satu sok. Ya, kemudian satu sok itu juga dia masuk dengan 4 mud. Mud itu takaran, kepelan. Jadi satu mud itu kita ambil satu mud begini, nggak boleh tangan kita lebarkan begini, nggak boleh tangan kita rapatkan begini, tapi biasa aja ambil. Jadi hitungannya satu mud takaran tangannya Nabi Muhammad. Nah, kurang lebih, ya, 4 mud ini kurang lebih 680 gram. 680 gram satu mud. Berarti kalau satu sok itu 4 mud, berarti 680 gram dikali 4 sama dengan 2000
720 gram. Nah, hitungan kilonya itu sama dengan 2,7 kilogram. Nah, jadi simpelnya zakat fitrah kita keluarkan adalah 2,7 kilogram. Lebih bagus. Bagaimana? Ya kita keluarkan saja 3 kilo. Literannya ya kurang lebih 3 liter setengah. Nah, kiloannya kurang lebih ya 3 liter. Kemudian ya, waktu zakat fitrah itu menurut madzhab Imam Malik dia masuk waktunya 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Itu waktu masuknya menurut madzhab Imam Malik. Adapun menurut madzhab Imam Syafi'i itu masuk zakat fitrah itu mulai sekarang udah masuk. Mulai masuknya Ramadan itu sudah mulai masuk zakat fitrah. Ya, tapi waktu yang paling terbaik, yang paling afdal menurut madzhab Imam Syafi'i dikeluarkannya itu adalah pada malam takbiran. Itu waktu yang paling baik. Dan ada lagi waktu yang paling istimewa yang Nabi selalu mengerjakan, itu dikeluarkannya zakat fitrah setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Nah, karena Nabi kalau zakat fitrah itu Nabi mengeluarkan dengan tangannya sendiri. Nabi keluarkan sendiri. Nabi langsung keluarkan sendiri. Nabi tahu di mana orang berhak, itu Nabi bawa habis sholat subuh Nabi berikan. Nah, kalau habis sholat subuh itu waktu yang paling istimewa. Tapi kalau kita takut lihat waktunya, sebaiknya kita keluarkan zakat fitrah itu di malam takbiran atau berapa hari sebelum daripada hari raya Idul Fitri. Kemudian, nah kalau kita tadi udah sepakat, madzhab Imam Syafi'i nggak boleh pakai duit, harus pakai beras. Lalu bagaimana kalau bicara tentang duit? Boleh. Menurut madzhab Imam Abu Hanifah, ya, membolehkan zakat fitrah itu dengan uang, dengan catatan hitungannya, gramnya, kilonya, timbangannya harus mengikut mazhab daripada Imam Abu Hanifah. Berapa kurang lebih? Kurang lebih menurut mazhab Imam Abu Hanifah 1 mud ya, 1 sok itu 4 mud kurang lebih Abu Hanifah mengatakan 3,25 kilogram. Jadi 3 kilo 25. Kalau taruhlah 3 kilo setengah. Nah, kalau Anda ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, menurut Imam Abu Hanifah boleh, tapi timbangannya 3 kilo 5 kilogram. Taruhlah 3 kilo setengah, itu lebih afdal kita lebihkan. Nah, itu menurut madzhab Imam Abu Hanifah. Nah, jadi pentingnya kita tahu tentang zakat fitrah. Sekali lagi, jangan zakat fitrah kita keluarkan dengan uang, karena kita penganut madzhab Imam Syafi'i di Indonesia. Kita buatkan zakat fitrah berbentuk makanan pokok. Makanan pokok orang Indonesia itu adalah berupa beras. Lalu bagaimana Habib? Kalau misalnya ada sekarang pendapat pemerintah kita sekarang zakat mengatakan itu 2,5 kilogram, ya 2,5 kilo, yaitu terserah saja lah. Cuman saya belajar dengan guru-guru saya, di mana tempat saya belajar itu saya tidak pernah mendapatkan 2,5 kilogram. Jadi saya hanya mendapatkan itu di 2,7. Jadi saya tidak berani membenarkan, tidak berani juga menyalahkan. Tapi untuk zakat fitrah sebaiknya kita keluarkan lebih, itu lebih baik. Adapun beras yang kita keluarkan yang terbaik itu berasnya. Paling tidak beras yang kita konsumsi, yang kita makan. Kalau kita makan beras yang seliternya misalnya 15.000, nah kita keluarkan paling tidak beras yang harganya 15.000, lebih baik, lebih mahal, lebih bagus. Nah, jangan Anda keluarkan beras, Anda beli raskin, beras orang miskin, Anda beli beras orang miskin, udah utuh, udah apa, Anda kasih jangan. Itu fitrahnya. Dikatakan kalau orang sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka dia telah kembali kepada kesuciannya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.